Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Inilah Masjid Quba ya. Usahakan kalau kita kesini sholatnya di soft depan ya. Itu. Supaya lebih khusyuk. Karena kalau di belakang banyak lalu lalang, banyak yang berjalan, foto-foto gitu. Ini masih ada Mas Ainun dan Pak Irfan jamaah Amartur. Beliau masih sholat. Kita tunggu di luar aja. Ya, boleh Pak keluar Pak Gun. Masya Allah, sangat semangat sekali Pak Gun, Pak Gunawan Tiors. Beliau dulu adalah seorang mu'alaf. Ini ada Pak Rahmat. Yang di belakang itu Zam-Zam ya. Belakang ada Zam-Zam. Tapi kita keluar lewat sini, jadi nggak boleh lewarnya lewat sini. Kalau lewat belakang tabrakan sama yang masuk. Yang di dalam cuma tinggal Pak Gunawan sama Mas Ainun. Masya Allah dingin sekali. Pak Irfan sama Mas Ainun. Ya. Anak duluan ya? Oke, siap. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sekarang jadi dibuka ya. Tadinya ditutup. Kita langsung menuju ke bis. Kita insya Allah langsung kita sholat duhurnya di Masjid Nabawi. Masya Allah, alhamdulillah. Di Kuba itu banyak ini ya, pohon-pohon kurmanya ya. Nah, di sini murah-murah. Nah, ibu-ibu yang mau beli kurma muda di sekitar Kuba biasanya ada yang jual. Murah-murah. Alhamdulillah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa datang ke dua kota suci Makkah dan Madinah. Yang mana Madinah itu dulunya memang Nabi itu ada daging Madinah ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu ya, Hashim ya. Hashim itu adalah Raja Mekah ya. Kemudian Hashim itu beliau karena orang-orang Quraisy itu suka berjual beli ya. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita iwas sayf. Mereka dalam setahun itu ada musim panas, ada musim dingin ya. Mereka berjualan ke Syam atau juga ke Yaman. Nah, waktu Hashim itu safar untuk berdagang ke Yaman, Hashim mampir di Madinah. Kemudian ketika di Madinah, Hashim itu menikah dengan Salma. Ya, Salma binti Amr dari Bani Najjar ya. Nah, kalau Kuba ini Bani Amr bin Auf ya. Baik. Kemudian Salma akhirnya hamil ya, mengandung anaknya Hashim. Karena mereka sudah menikah dengan pernikahan yang sah ya. Kemudian Hashim melanjutkan perjalanan menuju ke Syam. Ternyata Allah panggil Hashim sehingga wafat ya. Maka kemudian Salma melahirkan seorang anak yang bernama Syaibah. Disebut Syaibah itu karena ketika kecil dia sudah beruban. Ya, ketika kecil dia sudah beruban. Kemudian sampai umur 6 tahun atau 7 tahun, Al-Muttalib ya, saudaranya Hashim, beliau merasa Mekah ini adalah dulu rajanya ya, penguasanya adalah saudaranya Hashim. Dan Al-Muttalib ini tidak memiliki kemampuan seperti Hashim ya, jiwa-jiwa kepemimpinan ya, tidak memiliki jiwa kepemimpinan seperti Hashim. Maka akhirnya Al-Muttalib dia menjemput Syaibah. Dia membujuk Salma, dikatakan bahwasanya
saudaranya Hasyim, yang mana adalah suaminya yang telah meninggal ketika perjalanan berdagang menuju Syam. Kemudian anaknya akan dijadikan penerusnya untuk memimpin Mekah, untuk menjadi raja Mekah. Akhirnya Salma mengizinkan Syaibah ikut dengan pamannya, ya, saudaranya Hasyim, dibonceng oleh Al-Muthalib, ya, dibonceng naik unta. Sesampainya di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan. Kemudian sampainya di Mekah, orang-orang Mekah mengira Al-Muthalib itu beli budak. Makanya kemudian disebut Abdul Muthalib. Muhammad Husain bis kita, ya, disebut Abdul Muthalib, ya, hambanya Muthalib atau budaknya Muthalib. Padahal itu anak saudaranya, anaknya Hasyim. Jadilah kemudian Abdul Muthalib besar dan menguasai Mekah, ya. Dan Abdul Muthalib inilah yang mendapatkan mimpi dari Allah ketika dia tidur di Hijr Ismail, diperintahkan untuk menggali tobah. Dia tanya, itu apa tobah? Dicoba aja, Pak. Apa itu? Buah. Iya. Itu mimpi, ya. Suruh lagi gailah baroroh. Apa itu? Mimpi tidur lagi tempat yang sama. Sampai yang keempat, galilah Zam-Zam. Kemudian ditanyakan atau diberi tanda-tanda, Zam-Zam itu ada di tanah yang agak tinggi, ada sarang semut, dan di sana ada gagak yang mematuk-matuk. Lalu digalilah oleh Abdul Muthalib, dan akhirnya keluarlah Zam-Zam. Kemudian setelah keluar Zam-Zam, orang-orang Mekah ingin juga memiliki Zam-Zam tersebut. Mereka juga merasa berhak, sehingga akhirnya singkat cerita mereka ingin meminta pendapat dari dukun di negeri Syam. Tapi qadarullah, di pertengahan jalan, ya, mereka kehabisan air, sehingga mereka membuat kuburan untuk diri mereka sendiri. Seandainya ada yang mati, biar tidak merepotkan yang lain, mereka siap-siap menggali liang kubur. Namun qadarullah, di bawah kaki untanya Abdul Muthalib keluarlah air Zam-Zam, ya. Manis, alhamdulillah. Kemudian setelah itu, saat itu Abdullah atau Abdul Muthalib baru punya anak satu, ya, anaknya baru Haris, ya. Maka dia bernazar, kalau seandainya aku punya 10 anak laki-laki, maka akan aku korbankan. Kemudian singkat ceritanya, setiap diundi keluarlah Abdullah. Padahal Abdullah itu anak dari istrinya yang paling dicintai. Sampai 10 kali diundi, yang keluar adalah Abdullah terus, ya. Sehingga nanti Abdul Muthalib itu mengganti 100 ekor unta menebus Abdullah. Inilah hukum diat, ya. Kalau ada orang yang menumpahkan darah kemudian sampai meninggal, menghilangkan nyawa, maka diatnya 100 ekor unta. Maka dari situlah Nabi SAW bin Abdillah, itu menara masjid kayaknya, karena belum pernah ke sana soalnya. Dibuka buat umum juga. Iya, sepertinya. Ini sudah banyak perbedaannya dari dulu. Ya, sudah datar. Itu kan kurma-kurma yang ini baru-baru nanam juga ini. Mau ya untuk destinasi penghijauan gitu. Ya. Kalau musim-musim tertentu, musim dingin, nanti sini penuh biasanya parkiran itu. Orang-orang ziarah ke makam Quba. Ini kan penghujung musim panasnya kan. Iya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Naik dulu. Ya, moga-moga, tafadhal, naik dulu. Karena sambil nunggu jemaah yang lain. Maka Nabi SAW
bin Abdullah atau disebut Muhammad bin Abdillah ya. Ya, salah satu anaknya Abdul Muthalib. Yang Abdul Muthalib itu adalah lahirnya di Madinah. Maka ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu bukan tempat yang asing bagi Nabi SAW. Karena memang Nabi punya darah Madinah dari buyutnya ya, Salma ya, bin Amr dari Bani Najjar ya. Sehingga inilah kota suci, kota Madinah. Bahwasanya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan Nabi Muhammad SAW mengharamkan kota Madinah. Maka kita cinta kepada Madinah. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyadnya. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah seperti kami mencintai kota Mekah atau lebih. Dan kota Mekah itu khairun lakum law kanu ya'lamun. Tadi di sana yang sholat masih Pak Irfan, Mas Ainun, Pak Didi. Istri dari sini. Kalau udah ini tempatnya aja nanti pastikan lagi. Pastikan lagi tempatnya ya. Sama ibu-ibu tuh. Pada asar kan? Udah, hari itu udah konfirm tinggal tempatnya aja. Nah, pastikan lagi guys. Oke. Ya, siap. Dia ngomongin yang penting. Oke. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ibu-ibunya masih beberapa ini. Ini kalau yang di sana tadi yang di luar ada Pak Didi sama anaknya ya kan. Panas gak Bu? Panas gak? Enggak, alhamdulillah. Iya, karena dekat-dekat Pak Gun. Jadi nggak panas. Kita coba masuk ya, kita hitung jamaah. Tadi sih ada bapak-bapak sebagian masih di sana. Ada Pak Irfan, ada Mas Ainun, Pak Didi, Pak Yudi sama anaknya tadi. Masya Allah, orang-orang dari berbagai mancanegara, mereka bersemangat untuk berziarah ke Masjid Quba. Tentunya para jamaah yang ada di rumah 10 orang lagi. Oke, siap. Ini ketambahan 4 nih, berarti kurang 6. Dadah sih, Dek. Dadah. Iya. Masih kurang 6 orang lagi. Kita tungguin ya, Masya Allah, semoga para jamaah yang rindu untuk umrah datang ke tanah suci, semoga segera Allah mudahkan ya, Jadi yang sudah nabung itu ya serius ya, nabungnya serius. Jangan nabung diambil lagi ya. Usahakan kita niatnya yang kuat ya. Kita hubungi saja ya, supaya dipercepat, karena kita mau menuju ke Masjid Nabi. Baik, kita tunggu sambil kita absen di dalam. Masih jauh, baru keluar dari masjid. Kurang Pak Irfan, Bu. Kurang Pak Irfan yang belum. Mas Ainun. Mas Ainun. Oh iya. Jajan bakso lagi kayaknya.
Padahal tadi udah selesai lama loh, Iya. Mas Irfan. Mau aku jalan itu Mas Irfan udah rakaat kedua, sholat yang kedua. Apa dikira sholat di sana ya? Enggak. Tahu nggak?